Jika kita pergi ke hutan, maka kita akan menemukan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup secara liar. Namun ada beberapa hewan yang dapat diternakan sehingga selain mendapatkan kesenangan, kita juga akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Lalu ternak hewan apa saja yang potensial? Kali ini kita akan membahas mengenai budidaya ternak kesayangan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya untuk berbagai informasi edukasi dan menarik lainnya. Yang dibudidayakan oleh manusia ada 4 kelompok, yaitu ternak potong, ternak unggas, ternak perah, dan aneka ternak. Aneka ternak adalah hewan yang belum lazim diternakan tetapi dapat dan baru dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai sumber pangan maupun untuk hobi atau kesenangan, seperti kelinci, hamster, burung, dan lain sebagainya. Kelinci merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Beberapa jenis kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan. Jenis kelinci yang dipelihara karena keindahannya mempunyai daging sedikit, namun kulitnya sangat berharga. Kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dewasa. Waktu kehamilannya antara 30-32 hari. Beranak banyak, dalam 1 tahun seekor induk kelinci dapat melahirkan 6-8 kali. Dengan jumlah anak per kelahiran 6-8 ekor, jika akan digunakan sebagai hewan kesayangan, sebaiknya untuk pemula disarankan membeli kelinci berumur 2-4 bulan untuk memperkecil resiko kematian. Hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat. Hamster berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian tenggara. Sejak tahun 1930-an, hamster sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Hamster memiliki ukuran tubuh relatif kecil. Tubuh hamster dewasa memiliki panjang 7-10 cm. Ada juga yang berukuran 18-20 cm. Tubuhnya kuat dan lentur. Tidak seperti tikus, hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya. Hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari atau nokturnal. Satwa mungil ini sangat tidak tahan panas dan akan mati jika terpapar teriknya matahari, apalagi jika dalam waktu yang sangat lama. Ketika matahari tenggelam, barulah hewan ini akan keluar dari lubang persembunyiannya untuk melakukan aktivitas. Pada suasana gelap, hamster akan mencari makanan, pasangan, dan juga bermain. Ketika menjelang pagi, aktivitasnya akan berhenti. Hamster akan kembali ke dalam lubang untuk tidur sepanjang hari sampai malam kembali datang. Di Indonesia terdapat 5 jenis hamster. Dengan beberapa spesies hamster banyak dipelihara, yaitu hamster Syria, Chafbel, Winter White, Roborovski, dan Cina. Merawat hamster mungkin kelihatannya sangat sulit dan merepotkan. Belum lagi membeli beberapa hal yang dibutuhkan untuk hamster. Agar menjaga hamster dalam kondisi baik dan bahagia membutuhkan cukup banyak pengeluaran. Tetapi jangan salah, memelihara hamster itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi kita. Jika kita sudah terbiasa memelihara hamster dan merawatnya dengan baik, sebenarnya tidak begitu merepotkan, bahkan sangat menguntungkan dan juga menyenangkan. Keberadaan merpati tersebar luas di seluruh negara di dunia. Jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri atau sifat sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya. Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan, terutama di Indonesia dan Papua Nugini, ukuran tubuhnya lebih besar dan elegan jika dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain. Dengan panjang tubuh bisa mencapai 75-85 cm, warna bulu merpati sangat beraneka ragam. Ada yang berwarna ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari beberapa warna dan tampak mengkilap. Secara umum, warna bulu burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, atau putih. Khusus merpati jantan, bulunya lebih tampak indah dan mengkilap terutama pada bagian leher sampai kepala. Merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati kesayangan, merpati pos, merpati balap, dan merpati pedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda.
Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia antara lain murai batu atau Medan, lovebird, kenari, cucak hijau, kacer, foksai, anis, dan jalak. Di habitat aslinya, burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok 2-10 ekor. Tiap-tiap kelompok mempunyai pemimpin, jantan dominan, biasanya memiliki kicauan yang sangat merdu dan panjang yang tidak dimiliki pejantan lain. Berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia, dikarenakan tidak berada dalam kelompok, semua burung jantan dapat berkicau. Apalagi saat ada di lingkungan banyak burung jantan yang sejenis atau di area lomba. Burung jantan yang terlatih dan bermental kuat dapat berjaya di arena lomba, seakan-akan tampak sebagai jantan dominan. Kicauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia. Orang Jawa menyebutnya kelangenan, dirawat untuk dipandang dan dijadikan kesayangan. Jenis burung ini dipelihara sebagai media penyaluran hobi, memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif, memperbanyak teman, dan sekaligus menghasilkan uang dengan cara budidaya dan mengikuti lomba. Sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan usaha budidaya. Setiap jenis ternak kesayangan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit untuk ternak kesayangan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang baik tampak tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulu halus mengkilap dan tidak rontok, pandangan mata tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak bengkok, tampil lurus tegap dan kokoh menyangga badan. Bibit kelinci yang baik dipelihara hendaknya berumur 35 hari atau sudah berumur 60 hari. Di bawah umur 35 hari, anak kelinci masih membutuhkan susu dari induk dan juga untuk menghindari kematian bibit. Bakalan kenari yang berkualitas baik memiliki ciri antara lain tidak cacat fisik, berkepala besar, matanya besar dan terlihat melotot, memiliki paruh yang berpangkal lurus, lebar, panjang, besar, dan tebal, lubang hidung dekat dengan mata, sayap yang menggepit, cengkramannya kuat, leher yang panjang dan padat, nafsu makan tinggi, lincah, dan sering berkicauan atau bersuara. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak, berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya ternak kesayangan. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai dengan target yang ditentukan. Setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi yang seimbang. Agar pemberian pakan efisien sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut, nutrisi yang harus terkandung dalam pakan ternak diantaranya energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Pakan yang berkualitas baik atau mengandung gizi yang cukup akan berpengaruh baik terhadap ternak, yaitu tumbuh sehat, cepat gemuk, berkembang dengan baik, jumlah ternak yang mati atau sakit akan berkurang, serta jumlah anak yang lahir dan hidup sehat meningkat. Pakan yang digunakan adalah pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan sekitar, contohnya sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan kroto. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan jenis ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut. Pakan buatan umumnya berbentuk pelet. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala. Salah satu kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, lidah buaya, daun pisang, daun pepaya, dan lain sebagainya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan, terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan tidak terbatas.
Kandang ternak adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya. Secara genetik, ternak memiliki sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi secara umum, persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam membangun kandang ternak adalah sama. Syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. Ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. 2. Kandang dapat menunjang produktivitas. 3. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. 4. Kandang mudah dibersihkan. 5. Kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. 6. Kandang dapat mempermudah pekerjaan dalam mengelola ternak. 7. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. 8. Kandang harus dilengkapi dengan tempat air minum dan pakan. Peralatan yang diperlukan dalam sarana produksi budidaya ternak kesayangan antara lain 1. Tempat minum, 2. Tempat pakan, 3. Timbangan, 4. Sprayer, dan 5. Pembersih kotoran. Ternak kesayangan mempunyai tujuan yang berbeda-beda tergantung pada jenis ternaknya. Teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan adalah pemeliharaan kandang, pemeliharaan bibit, pola pemberian pakan, serta pencegahan hama penyakit. Kandang yang bersih dan nyaman sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembabannya, minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama dalam budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan melakukan seleksi. Seleksi dapat dilakukan dengan cara memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu, penampilan fisik ternak depan, samping, kanan dan kiri serta belakang. Calon bibit yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh yang bagus, seimbang dan tidak cacat. Pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak. Biaya pakan menempati 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Pakan untuk kelinci misalnya harus memiliki porsi 80% tumbuhan hijau dan 20% konsentrat. Untuk jenis pakan hijauan, pastikan harus dalam keadaan layu dan tidak busuk. Proses pelayuan berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan mencret. Untuk pakan tambahan atau konsentrat bisa diberikan dalam bentuk pelet dan bekatul yang dicampur dengan sayuran. Kesehatan ternak merupakan satu hal penting dan mutlak harus diperhatikan. Kesehatan sangat erat hubungannya dengan masalah produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Pada umumnya, pencegahan serta pengendalian hama penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai, memenuhi gizi, dan penyingkiran sesegera mungkin ternak yang sakit.